Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an wa sarrafna bihifzihi wa tilawatihi wa manna alaina bitajwidihi wa tahririhi wa ja'ala zalika min a'zami ibadatihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, Bapak dari rektorat, para dosen, karyawan, mungkin juga ada mahasiswa dan mahasiswi, mungkin walaupun siang ini saya lihat wajahnya hampir tak ada beda, sama-sama wajah-wajah bersih dan suci. InsyaAllah wajah-wajah surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini, pertemuan kita kembali di majelis yang mulia ini, dan khusus kepada saya selalu diberikan tema yang berkaitan dengan fadilah atau keistimewaan dan kemuliaan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-24 Ramadan. Agaknya kita sudah beberapa hari bergelut dengan Al-Quran, dari mulai 1 Ramadan sampai 23 Ramadan. Alhamdulillah Al-Quran selalu bersama kita. Ya Pak ya? Ya Bu? Atau ada yang sudah 3 hari belum pernah buka Quran? Karena kita yakini bahwa Al-Quran ini menjadi bacaan yang Allah turunkan, dan tentu Allah itu tidak akan memilihkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat yang besar. Tidak mungkin Al-Quran itu disuruh Allah dibaca kalau dari Al-Quran itu tidak ditemukan kekuatan-kekuatan yang besar. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin melihat bagaimana keistimewaan dari membaca Al-Quran itu, agaknya begitu luas dan begitu tidak terbentangkan. Dari mulai fadilah misalnya, apa karunia yang diberikan Allah terhadap orang yang membaca Al-Quran, baik itu karunia di dunia dan tidak di dunia saja, bahkan di akhirat. Kemudian tidak saja karunia itu diberikan kepada sosok pribadi yang membaca, bahkan dalam membangun rumah tangga pun tetap Al-Quran yang disuruh Allah dan Rasulnya. Maka mungkin selalu kita mendengar apa yang disampaikan Rasul itu, nawwiru buyutakum bis-shalah wa bitilawatil Qur'an. Itu membina keluarga. Kata Rasul, terangilah, hidupkanlah rumah-rumah kamu, keluarga kamu dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan yang harus melekat secara pribadi dalam bangunan rumah tangga, barangkali juga dalam membangun bangsa dan negara, apalagi dalam membangun perguruan tinggi, ya Pak Rektor ya. Maka hari ini kita mendapatkan informasi banyak perguruan tinggi yang memberikan lulus testing hafizah Al-Quran untuk berada di perguruan tinggi itu. Bahkan kita melihat kemarin Gubernur DKI Jakarta mengajak warganya untuk membaca surah Ar-Rahman secara bersama, baik di masjid, di musholla, di sekolah, di kantor, dan di mana saja. Tujuannya apa? Ketika sudah semakin kita merasakan ternyata kita butuh kepada Al-Quran. Walaupun selama ini dengan orang baca Quran macam kecil karida sawah. Ada dulu Bu,
qori mau melamar pacarnya, calon mertuanya itu sepele kali. Qori, apalah bisanya ini katanya, cuma ngajar ngaji katanya Pak, ya kan? Kecil kali orang memandangnya. Padahal sesungguhnya dari membaca Al-Quran itu adalah proses bagaimana kemuliaan yang akan diberikan Allah terhadap orang yang membaca Al-Quran. Dan dengan membaca Al-Quran juga kita dapat memahami kehidupan yang sesungguhnya. Tidak saja karunia. Kalau saya siang nih Bapak Ibu cerita karunia, aku rasa udah tahunya kita nih Al-Quran itu syafaat, ya kan Bapak Ibu. Kalau membaca Al-Quran satu huruf pahalanya 10. Udah banyak kali kita mendengar kalau fadilah-fadilah itu. Siang ini saya mengajak kita untuk melihat yang lain dulu. Melihat bagaimana Al-Quran yang dibaca itu dalam pemahaman kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lihat, dengan Al-Quran yang kita baca itu sesungguhnya kita dapat memahami aturan. Kenapa? Karena membaca Al-Quran juga dengan aturan. Warattilil Qur'ana tartila. Al-Quran yang dibaca itu kata Allah harus secara tartila. Apa itu tartila? Ali bin Abi Thalib mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Artinya apa? Membaca Al-Quran itu wajib ditajwidkan. Dan membaca Al-Quran itu juga harus dapat kita kenal saat kita berhenti dalam membacanya. Apakah disebut dengan berhenti secara wakaf, ibtida dan lain-lainnya. Artinya apa? Bahwa membaca Al-Quran itu adalah bacaan yang harus dipenuhi dengan aturan. Maka saya teringat kembali apa yang selalu diucapkan Allah yarham Al-Ustadz Haji Muhammad Hafiz Yazid dulu. Seorang khotib misalnya, seorang mubaligh katanya yang ceramah, ternyata yang mubaligh itu melakukan yang haram, yang dilarangnya yang haram. Apa contoh Ustaz Hafiz Yazid dulu bilang? Hai orang-orang yang beriman, diharamkan kamu khamar sebagaimana Al-Quran mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ketika dia mengatakan yang haram, melakukan yang haram. Kenapa? Karena dia baca Al-Quran itu tidak beda dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika dia mengatakan sebagaimana Al-Quran, maka harus ditajwidkannya bacaan itu. Paling tidak, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus disempurnakannya matnya, huruf-hurufnya, hukum-hukumnya dan sebagainya. Itu yang selalu disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Yang tentu ini kadang-kadang juga seakan-akan tidak terjaga. Dan itulah Al-Quran yang dibaca dengan aturan. Berhenti saja Bapak Ibu, tak sembarangan membaca Al-Quran. Boleh rupanya kita berhenti sembarangan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Macam ibu-ibu yang wirid Yasin itulah ya kan. Suka-suka membacanya, mau berhenti, mau ngambil napas, tak ada aturan dibuatnya. Ini dalam membaca Al-Quran juga diharamkan. Kenapa? Karena berhenti saja dalam membaca Al-Quran itu diatur. Apakah berhenti suara, nafas, tidak? Itu ada aturannya, saktah. Apakah berhenti suara, nafas pun berhenti? Itulah waqaf. Bahkan ada lagi kalau diberhentikan bacaan itu, maka haram hukumnya. Contoh kalau mengaji kita Bapak Ibu, surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tiba-tiba ada kejadian tahap. Shadaqallahul azim, haram hukumnya. Kenapa? Karena kita berhentikan pas ketika kita membaca, maka celakalah orang yang salat. Kalau berwakaf di situ boleh, tak wajib misalnya harus. Kadang-kadang ada orang ya kan, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Seakan-akan tak boleh katanya berwakaf di fawailul lil musallin. Boleh. Yang tak boleh itu diberhentikan, ditutup bacaan di situ. Itu yang haram itu. Sampai begitu bacaan Al-Quran. Maka Al-Quran ini kan berarti bukan sederhana. Mau dibaca-baca, yang penting kau baca Al-Quran itu. Alah, udahlah katanya ya kan. Penting baca Al-Quran, berpahalanya itu. Seakan-akan tak ditengoknya Al-Quran itu apa. Kan itu. Padahal Al-Quran itu kumpulan dari wahyu Allah. Maka penghormatan. Maka ulama-ulama saja tak sembarangan untuk berhadapan dengan Al-Quran, pakai adab, adab zahir, adab batin. Adab zahir bagusnya wudu, menghadap kiblat di tempat yang baik, yang bersih, itu adabnya. Walaupun kadang-kadang kalau udah takhtim tahlil baca Yasin, duduk di kursi, angkat kaki sebelah, ya kan? Kadang-kadang Quran Yasin di tangan, rokok di kiri, kadang-kadang ya kan Pak? Kadang-kadang itu. Tapi kalau dah kecanduan tu Pak, tak bisa juga. Iya, tak bisa lewat sikit. Harus masuk dia. Kalau ulama-ulama kita begitu, adabnya ada, adab zahirnya ada, adab batin udahlah. Bagaimana kita membaca Al-Quran itu dengan tadabbur, afala yatadabbarunal Quran, kata Allah. Artinya apa? Begitu kita diikat untuk menjadikan Al-Quran itu, dan itu memang memiliki kaidah atau ketentuan. Maka dari membaca Al-Quran itu sesungguhnya Bapak Ibu kita dilatih untuk tahu aturan. Dan ilmu baca Al-Quran ini menurut ulama kita adalah ilmu yang pertama dalam Islam. Kenapa? Karena ilmu membaca Al-Quran ini adalah ilmu yang diturunkan bersamaan dengan Al-Quran itu dibacakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kan ilmu membaca Al-Quran itu ilmu yang utama, ilmu yang pertama, dan itu berarti asas penting. Walaupun kadang-kadang inilah yang menjadikan pemikiran umat yang semakin hari semakin tidak begitu komitmen terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa dengan membaca Al-Quran secara otomatis kita akan menerima perbedaan. Kadang-kadang kita ni seakan-akan takut kali orang umat Islam ni tak paham menghargai perbedaan. Iya kan Pak? Asalkan ada aku tengok ceramah, terus saja menghormati. Kan itu ya kan? Tak cukup sekali rupanya disampaikan itu. Padahal dengan membaca Al-Quran udah tahu kita perbedaan itu. Kita baca Al-Quran itu dengan berbagai model bacaan. Ada membaca wadduha, boleh. Ada membaca wadduha, boleh. Ada membaca wadduha, boleh. Iya kan Pak? Kalau saya pun imam, saya pakai bacaan, tak saya baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Sahnya solat kita. Cuman Bapak Ibu yang protes, kawan ni macam MTQ pula dibawatnya katanya, ya kan? Padahal ni imam solatnya macam MTQ pula dibawa. Artinya kan kalau begitu kan paham kita. Dengan Al-Quran itu menunjukkan bagaimana perbedaan
yang tak terpisahkan dengan kehidupan ini. Kalau perbedaannya cocok, yang tak cocok nih yang gawat, ya kan? Saya tinggal daerah Tembung, ya kan? Jalan Bandar Selamat, kadang-kadang wirid Yasin ku tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahada, Allahus samada, lam yalid wa lam yulada, wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Katanya. Kalau itu pula tak masuk qiraat lah itu, ya kan, Pak? Perbedaan yang betul lah pula, yang sesuai dengan aturan. Maka kalau kita melihat Al-Quran itu, udah cukup pengajaran bagi kita. Dengan membaca Al-Quran itu, udah cukup pengajaran yang luar biasa. Kalau kita baca, di situ kita tahu bagaimana sesungguhnya kehidupan itu ada aturan. Sebagaimana baca Al-Quran ada aturan. Kehidupan itu berwarna, ada perbedaan yang menjadikan indah. Subhanallah. Maka perbedaan ini pun kan, ada perbedaan yang menjadikan indah, ada perbedaan yang menjadikan tak indah, kan itu, Pak. Ada buku yang ditulis Yusuf Al-Qaradawi, Fiqhul Ikhtilaf. Apa itu Fiqhul Ikhtilaf? Dikatakan Yusuf Al-Qaradawi, jika perbedaan itu bersumber dari akal, itu bagus dan itu diterima. Itulah dia lahan ijtihad ketika perbedaan yang bersumber dari akal. Lalu ada perbedaan yang bersumber dari akhlak. Nah, ini yang membuat hancur itu. Apa perbedaan yang muncul dari akhlak? Ketika masing-masing ego dengan pendapatnya, seakan-akan dialah yang benar, yang lain salah, seakan-akan dialah yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Seperti itu. Ini perbedaan yang muncul dari akhlak. Ketika perbedaan yang muncul dari akhlak, itulah kata Yusuf Al-Qaradawi, yang binasa itu, yang menghancurkan itu. Tapi kalau perbedaan yang bersumber dari akal fikiran, dan inilah yang menjadi rahmat itu, yang merupakan peluang ijtihad. Kalau kita melihat Islam ini, banyak hal-hal yang ijtihad. Contoh kecil saja, bukan contoh kecil lah, udah besar juga lah contohnya itu kan, Pak. Wakaf misalnya, wakaf. Wakaf itu kan tidak ada dalam Al-Quran secara eksplisit dia. Tidak ada Al-Quran ayat yang berkaitan dengan wakaf secara khusus. Tetapi wakaf ini kan diambil dari pemahaman-pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasul, sehingga perkembangan-perkembangan juga. Bagaimana zakat berkembang, sehingga ada zakat profesi, wakaf juga begitu. Sehingga ada juga yang disebut dengan wakaf tunai dan sebagainya. Saya sedang insya Allah akan membahas dalam disertasi judulnya wakaf profesi. Mudah-mudahan akan juga menjadi sebuah penelitian. Ketika bisa saja wakaf profesi ini menjadi bagian daripada perkembangan hukum Islam, sehingga semakin berkembang wakaf ini. Dari awalnya wakaf yang sifatnya misalnya tanah dan sebagainya yang tak bergerak, tetapi akan berkembang menjadi pemanfaatan yang luar biasa. Jadi Al-Quran mengajarkan kita dengan perbedaan-perbedaan yang ada ini untuk apa? Untuk dapat kita terus membangun pemahaman dalam kehidupan ini, sehingga akan dapatlah kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Tapi pemahaman yang paslah pula. Sering juga saya contohkan Bapak Ibu. Ini contohnya begini, kadang-kadang kan orang tua selalu ingin dipahami yang muda. Kalau saya bertanya, Pak, mana yang lebih cocok? Yang tua memahami yang muda atau yang muda memahami yang tua? Ayo Pak. Ya, aku rasa yang cocok yang tua memahami yang muda lah, ya kan? Kenapa? Karena yang tua pernah muda. Macam mana yang muda memahami yang tua? Orang itu pun tak pernah tua. Kan begitu, ya kan? Tapi kalau yang tua memahami yang muda, wajarlah awak macam tak pernah muda aja, ya kan, Pak? Macam mana semangat yang muda, selera yang muda. Maka kita sebagai orang tua paham-pahamlah kita memahami yang muda, ya kan? Nah, ini kadang-kadang ngasih yang muda aja memahami yang tua. Orang itu pun tak pernah tua, kan begitu. Tapi prosesnya
yang tua, yang muda tetap menghormati yang muda. Baik, itu yang kedua, tentang Al-Quran dibaca akan memperlihatkan pemahaman terhadap perbedaan. Lalu selanjutnya, dengan membaca Al-Quran ini tentunya akan melahirkan kekuatan yang besar. Apa kekuatannya? Kita baca sajalah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Kata Allah, Bapak Ibu, sekiranya adalah bacaan yang dengan bacaan itu guncang gunung goncang, atau dengan bacaan itu qutti'at bihil ard, bumi bisa terbelah, atau kata Allah dengan bacaan itu kullima bihil mauta, orang yang mati pun hidup berbicara kembali. Maka tak ada bacaan yang dahsyat seperti itu kecuali ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Maka tentu dengan Al-Quran saja kekuatan kita. Mana mempan dengan mantra. Tengoklah di Mandalika kemarin, ya kan, hujan, pakai pawang hujan, habis waktu, viral. Iya, kekuatan itu pada Al-Quran. Cuman kenapa tak jadi? Karena kita pula yang tak punya ilmu untuk menjadikan Al-Quran itu dahsyat. Kan itunya, Pak. Macam mana pula mau dahsyat Al-Quran itu sama kita? Membacanya pun kita tak kapan-kapan. Tapi bagi orang yang memang sudah Al-Quran itu melekat sama dia, maka yakin kita kekuatannya itu. Nah, makanya kalau nyari doa pun kita cari yang hafiz, yang punya kekuatan Al-Quran. Lebih yakin kita itu. Jangan pula mencari doa pun ke orang yang tak solat pula nyari doa. Macam mana tak cari doa sama dia? Dia pun tak selamat, mau menyelamatkan awak pula. Kan gitu ya, Pak. Ya kan? Maka Al-Quran itu melahirkan yang luar biasa. Banyak kejadian. 2004 tsunami di Aceh. Ya kan, Pak? Saya 2006 ke Aceh, Pak. Pergi saya ke Pantai Ulele. Ada di situ saya tengok rumah atapnya roboh. Sangkutlah perahu yang kecil. Itu masih perahu. Kata orang Aceh itu belum seberapa, Pak Ustaz. Katanya pula. Rupanya dia yang luar biasa lagi. Dibawanya ke tengah kota, lebih kurang 7 kilometer. Di situ bukan bot kecil, kapal. Katanya 4.000 ton beratnya. Entah pun lebih pula dari situ. Itu bukan lagi atapnya roboh. Rumah itu pun dah habis. Sampai sekarang kapal itu tak tergeser. Ya kan? Tak ada yang bisa menggesernya. Tapi banyak ansok paten di atas dunia ini, ya kan, Pak? Kita tengok si limbat, ya kan? Diambilnya tali pakai kancing peniti, ditariknya truk. Kok memang hebat si limbat itu, suruh diangkatnya kapal itu. Tak adanya bisa. Mana ada yang hebat? Akhirnya waktu menengok kapal yang terkapar tu, saya jadi salah tanya pula saya, Pak. Aku tanya pula, mungkin nyagaannya kapal ini bisa pindah lagi ke laut, aku bilang. Karena aku pun entah salah tanya, dia pun salah jawab. Mana mungkin Pak Ustadz kalau tak tsunami sekali lagi, katanya. Bilang jangan, bilang. Gitulah Al-Quran itu. Maka Al-Quran ini dahsyat dia. Tak ada kata Allah yang bisa menggoncang gunung, membelah bumi, orang yang sudah mati bisa hidup berbicara kembali. Tapi semua itu dengan kekuatan Al-Quran. Maka dengan kekuatan Al-Quran inilah sekasar-kasarnya manusia kita tahu Umar bin Khattab kapan dia bertaubat kepada Allah. Tak lain adalah ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Maka kita pun begitu juga, ya kan Bapak Ibu, kalau sudah mendengar Al-Quran tenang awak, ya kan? Nah, ini kadang-kadang belakangan ini kita udah banyak kali protes orang dengan membaca Al-Quran nih, ya kan? Nah, padahal dengan membaca Al-Quran inilah tenang awak, sejuk hati awak. Buktinya ada iman. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Berani kita menentang ayat ini. Kalau kita berani menentang ayat Allah, luar biasalah kita.
Kata Allah, orang yang ketika mendengar nama Allah bergetar hatinya. Begitu dikumandangkan ayat Allah, ditilawahkan ayat Allah, maka bertambah imannya. Itulah orang beriman. Kadang-kadang kita nih Pak, perkara menilai orangnya kita yang begitu cepat. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak kaji tentang bagaimana pahamnya. Ini mohon maaf. Saya tak kaji, sekali lagi saya tak kaji bagaimana fahamnya. Tapi saya ingin mengkaji bagaimana peradaban Al-Qur'annya. Contoh saja, negara Republik Iran. Mereka itu tidak pernah absen mengadakan MTQ internasional. Tuan rumahnya mereka. Mereka undang seluruh negara untuk datang ke Iran bermusabaqah. Dan mohon maaf, saya hanya sekedar bercerita saja pengalaman. Saya pernah ke Iran dulu membawa qori kita Haji Ja'far Hasibuan. Apa yang saya alami di Iran itu siaran televisinya itu salat berjamaahnya itu masuk siaran langsung di TV Pak. Kalau dibuka televisinya baca Al-Quran, solawat, subhanallah, siaran Al-Quran semua. Bahkan kalau ada haflah Al-Quran, mungkin di kita ini pun banyaknya haflah Pak. Tapi beda. Kalau di kita ini ada haflah, ya kan, qori membaca, awak paling hebat. Allah Allah, thayyib. Kalau di Iran itu ada ruangan spesialis haflah Al-Quran. Di dalam ruangan itu semuanya ada rehal dan Al-Quran. Jadi setiap si qori membaca, jamaah semua membuka Al-Quran dan menyimak bacaan itu. Subhanallah. Maka saya katakan tadi terlepas dari paham, saya tidak mengkaji itu. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, ya tentu juga merupakan sebuah sikap yang patut untuk kita jadikan contoh. Bagaimana hari ini menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Agaknya ini ya kan Bang, ya, tak apalah panjang-panjang kali. Tahunya kita siang namanya ya kan. Udah siang puasa pula ya kan. Ini karena pengajian ini maka duduk awak. Ini separuh udah kepingin golek udah sini. Ada yang sudah pegal pinggangnya, ada yang udah panas tengkuknya, ya kan? Apa tak panas? Ku tengok pula tidurnya mengangkat kepala aja begini panas lah ya kan? Kalau golek kan enak dia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini intinya untuk sama-samanya kita. Saya pun bukan orang yang terbaik terhadap Al-Quran, tapi bagaimana kita membaca apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, bagaimana yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan akan menjadi penguatan, khususnya mungkin di UMN juga. Mudah-mudahan akan terus menghidupkan Al-Quran di kalangan mahasiswa dan mahasiswinya. Untuk apa? Untuk menjadi kekuatan. Kemarin saya termasuk tim yang diundang di Pak Rektor di STAI Jamiah Tanjung Pura ya. Jadi di STAI Jamiah Tanjung Pura itu dikumpulkan semua dosen-dosen agama Islam dan guru-guru aliyah, guru sanawiyah, guru madrasahnya dikumpulkan apa? Di tahsin Al-Qur'annya. Namanya banyak juga kadang guru agama yang tak jelas baca Qur'annya ya kan Pak. Ya penting juga kurasa itu ya kan. Jadi guru-guru agama itu, guru aliyah, guru sanawiyah, supaya dia membacakan Al-Quran kepada muridnya, betul dia membacakannya. Itu kemarin di STAI Jamiah ya di Tanjung Pura. Artinya apa? Tak lain adalah untuk peningkatan kualitas Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan hikmah Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebut Allah sebagai turunnya Al-Quran, sehingga kita pada saat ini masih juga dalam banyak kegiatan yang disebut dengan nuzul Quran. Semoga Al-Quran akan menjadi hidayah bagi kita, akan menjadi syifa obat, dan akan menjadi rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.